Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sekalian selamat malam. Oke, hari ini kita akan bercerita tentang seorang ratu bernama Anne Boleyn. Si Anne Boleyn ini kisahnya sangat tragis. Seorang wanita cantik, berpendidikan tinggi, berakhlak baik, tapi harus dipenggal kepalanya di akhir hidupnya. Yuk, gimana ceritanya? Stay tuned on my channel. Oke, kalau kita bercerita tentang Anne Boleyn, kita akan pasti bercerita tentang Raja Henry yang ke-8. Beliau adalah anak dari salah satu anak lelaki dari Raja Henry yang ke-7, yaitu salah satu Raja Inggris pada saat itu. Nah, Henry ke-7 ini sebenarnya memiliki 2 orang anak laki-laki. Putra mahkotanya adalah Arthur. Arthur saat itu berusia 15 tahun. Ya, seharusnya dia yang menjadi raja, tapi sayangnya saat itu Arthur mengalami kecelakaan. Sehingga Arthur harus meninggalkan dunia ini dan posisi putra mahkota bergeser kepada Henry. Nah, jadilah Henry pada saat kakaknya meninggal, dia menjadi raja Inggris ke-8. Oke, Henry ke-8 ini menikahi istri dari kakaknya bernama Catherine of Aragon. Catherine dan Henry ini menikah untuk periode yang cukup lama, yaitu 20 tahun. Dan dikaruniai satu orang anak bernama Mary of Tudor. Dan seperti biasanya, semua raja di dunia ini menginginkan anak laki-laki sebagai penerus tahta. Pada zaman itu, anak perempuan itu tidak diharapkan untuk menjadi penerus tahta. Bahkan tidak dianggap kompeten untuk menjadi penerus tahta. Tapi keadaannya saat itu Henry ke-8 belum memiliki anak laki-laki. Catherine of Aragon sebelum melahirkan Mary hamil beberapa kali tapi mengalami keguguran. Lalu hamil lagi seorang anak laki-laki. Tentu Raja Henry sangat-sangat bahagia, tapi sayangnya anak laki-laki itu hanya hidup selama 52 hari saja. Hal ini membuat frustrasi Henry ke-8. Karena saking devotednya Henry ke-8 pada agamanya, dia seringkali berdialog pada Tuhan, kenapa saya tidak diberikan anak laki-laki? Lalu terlintaslah sebuah pemikiran di benak Henry ke-8 pada saat itu, bahwa tindakan yang menikahi janda kakak laki-lakinya adalah sesuatu kesalahan yang besar, sehingga Tuhan tidak memberikannya anak. Henry mencoba untuk mencari wanita lain, berjuang untuk menceraikan Catherine of Aragon. Seperti yang kita tahu bahwa Catholic Rome dan kerajaan Inggris itu seperti sangat erat hubungannya, sehingga tidak bisa dipisahkan. Tapi pada saat itu, dengan rasa keputusasaannya Raja Henry ke-8 untuk memiliki anak laki-laki, sehingga memiliki pemikiran bahwa sang raja ingin menceraikan istrinya supaya dia bisa menikah lagi dengan wanita lain dan berharap bahwa wanita itu bisa memberikannya anak laki-laki. Keputusannya ini dari Pope di Roma, dan tentunya peraturan di sana dilarang adanya perceraian, sehingga menimbulkan kontroversi di sini. Saat itu Henry berada di sebuah pesta. Datanglah di sana ada Anne Boleyn. Anne Boleyn ini adalah seorang wanita yang sangat menarik hati Raja Henry ke-8. Siapa Anne Boleyn ini? Anne Boleyn ini adalah seorang wanita terpelajar, terdidik, dan intelek. Dia mengenyam pendidikan pada tahun 1513. Ayahnya adalah seorang member of the King's Council dan juga dubes untuk Prancis. Dan bisa dibayangkan ya, dengan posisi ayahnya seperti itu, Anne Boleyn adalah anak yang berasal dari keluarga yang terhormat, terpandang, dan keluarga yang baik-baik. Oke.
Nama dari ayah Anne Boleyn adalah Thomas Boleyn. Thomas memiliki anak, yang pertama adalah Mary Boleyn, lalu yang kedua Anne Boleyn, yang ketiga George Boleyn. Pada saat itu, Raja Henry melihat Anne Boleyn sangat cantik dan dia terpikat dengan kecantikannya itu. Dan Henry berniat menjadikan Anne Boleyn sebagai mistressnya, yaitu selir. Tapi Anne Boleyn menolak untuk menjadi selir. Dia bilang, saya hanya membolehkan satu orang laki-laki untuk bersama saya seumur hidup saya, yaitu suami saya. Nah, dengan kata-kata Anne Boleyn ini, maka Raja Henry bersikukuh untuk melawan hukum saat itu yang berpusat di Roma, ya, mendobrak hukumnya dan memegang kuasa penuh atas hukum negara itu, tidak lagi berkiblat kepada Roma demi Anne Boleyn. Bayangkan ya, demi seorang wanita, seorang laki-laki mampu mendobrak dunia. Masya Allah. Raja Henry bisa menikah dengan Anne Boleyn dan bercerai dari Catherine of Aragon. Catherine of Aragon saat itu merasa terhina, merasa direndahkan oleh kehadiran Anne Boleyn, dan akhirnya Catherine of Aragon menderita sakit kanker. Pada tanggal 31 Mei 1533, Anne Boleyn berada di istana untuk penobatannya sebagai Ratu Inggris. Ya. Saat itu Anne Boleyn sangat bahagia. Tentunya hal yang sangat diimpikan oleh wanita manapun. Cantik, menarik hatinya raja, mampu membuat raja mendobrak hukum dunia dan berakhir jadi seorang ratu. Wow, Masya Allah. Hebat. Selama perjuangan Henry ke-8 untuk bisa menikah dengan Anne Boleyn, itu memakan waktu 7 tahun. Sebuah penantian yang cukup lama bagi mereka, dan akhirnya mereka bisa untuk menikah dan hidup bersama. Nah, pada tanggal 7 September 1533, Anne Boleyn melahirkan seorang anak perempuan bernama Elizabeth. Langsung Henry ke-8 lemes. Terus gimana lagi dong? Begitu dilihat anaknya perempuan, Henry ke-8 langsung seperti gak berdaya. Dia hanya mencium istrinya, membelainya, lalu pergi. Tidak mengucapkan sepatah kata pun, sebagai bentuk rasa kecewanya. Ya, begitulah. Pada April 1535, terjadi konflik antara Roma dan Raja Henry. Karena Raja Henry membela peraturan yang ditetapkan oleh Roma, tidak boleh bercerai. Akhirnya membuat Roma sangat kecewa. Pada tanggal 7 Januari 1536, Anne Boleyn hamil lagi untuk anak yang kedua. Tapi pada tanggal yang sama, Catherine of Aragon meninggal dunia disebabkan oleh sakit kankernya. Dan seluruh dunia pun berkabung atas meninggalnya Catherine of Aragon. Catherine of Aragon adalah ratu yang berada di hati semua orang di dunia ini, terutama di wilayah Eropa. Henry mengalami jatuh dari kuda. Henry sangat pintar dalam bermain kuda. Ya, ini maksudnya Henry saat itu lagi latihan perang, tapi menggunakan kuda. Entah kenapa jadi jatuh dan kepalanya langsung kebentur ke tanah dan menyebabkan ada satu gangguan di otaknya. Dan kejadian ini menjadi pemicu bahwa perubahan karakter Henry menjadi berubah gara-gara kecelakaan itu. Yang tadinya Henry baik, ramah, karismatik, sekarang berubah menjadi kejam, tidak berperi kemanusiaan, dan gak peduli apa yang terjadi menghalangi di depan. Yang penting saya mau ini, langsung saya kerjakan. Seperti itu. Lalu
Henry mengalami pingsan selama 2 hari. Dan setelah sadar, Henry mengalami perubahan sifat. Nah, karena stres ini, seorang istri mendengar suaminya ini kecelakaan, tentu saja berpengaruh pada kehamilannya. Pada tanggal Januari, tanggal 29, 1536, Anne Boleyn harus keguguran. Waktu itu, usia kandungannya adalah 3,5 bulan. Dan saat itu dikatakan oleh dokter bahwa anak yang ada dalam kandungan Anne Boleyn saat itu ternyata anak laki-laki. Henry itu kecewa pula oleh keguguran yang dialami oleh istrinya. Sampai akhirnya Henry melepaskan stresnya itu dengan teriak di dalam gerejanya. Dan kedengeran oleh Anne Boleyn. Dia shock, dia stres juga. Dia merasa kecewa. Dirinya kecewa telah mengecewakan suaminya. Tapi sebenarnya apalah daya ya sebenarnya. Anne Boleyn kan hanya manusia biasa. Semua kuasa Tuhan. Ya, tapi sejarah seperti itulah bercerita. Lalu Henry mengalami kebingungan saat itu. Sudah 3 tahun saat itu menikah dengan Anne Boleyn. Tapi belum juga punya anak. Lihat apa yang dilakukan Henry. Oke, pada tanggal 1 April 1536, saat itu Henry ke-8 tertarik dengan seorang wanita lain yang bernama Jane Seymour. Dengan kecantikannya yang berbeda dari Anne Boleyn dan penuh keharapan yang sangat teramat tinggi kepada Jane Seymour untuk memiliki seorang anak laki-laki, lalu Henry ke-8 ini meminta Ambassador of Spain untuk menolongnya menjadi perantara antara dia dan Jane Seymour. Ia mengirim Ambassador of Spain ini untuk mengirimkan sebuah surat, sepucuk surat, dan beberapa hadiah untuk diberikan kepada Jane Seymour. Dan Jane Seymour bukan wanita biasa. Dia wanita yang intelek dan dia mengerti apa arti semua ini. Jane Seymour tidak membuka suratnya, apalagi hadiahnya nggak dilongok sama dia. Masih tertutup rapat semuanya, dikembalikan kepada ambassador ini. Untuk dikembalikan kepada raja. Dan Jane Seymour menulis sebuah surat untuk raja yang berisi seperti ini. Saya adalah anak dari keluarga baik-baik dan dari keluarga yang terhormat. Jika Anda, yaitu raja, inginkan saya, maka sebaiknya raja menempuh jalur pernikahan dan membuatnya sebagai istri. Begitu isi suratnya. Tapi keadaannya saat itu mustahil bagi Henry untuk menceraikan Anne Boleyn. Henry sangat mencintai Anne Boleyn, walaupun Anne Boleyn belum bisa memberikannya anak laki-laki. Bahkan pada saat itu, Henry masih berusaha untuk mendapatkan approval dari Raja Spain yang bernama Charles V untuk mengakui Anne Boleyn adalah Ratu Inggris. Di sini kita bisa melihat ya, bahwa Raja Henry ke-8 itu cinta, bucin banget sama Anne Boleyn. Lalu entah ini ada satu kejadian buruk yang terjadi pada Anne Boleyn, entah ini adalah konspirasi, entah ini adalah kejadian yang sebenarnya, entah ini adalah politik yang terjadi, entah ini adalah konspirasi raja yang ingin menyingkirkan Anne Boleyn dan menikah dengan Jane Seymour, entah apa kenyataan, hanya Tuhan yang tahu. Tapi terjadi pada saat itu fitnah yang menimpa pernikahan Raja Henry dan Anne Boleyn ini. Fitnahnya itu nggak tanggung-tanggung dan umum terjadi di lingkungan kerajaan, yaitu selingkuh, pengkhianatan. Anne Boleyn dituduh berkhianat kepada raja dengan merayu para lelaki. Dan anehnya, Anne Boleyn pun dituduh selingkuh kepada adiknya sendiri, yaitu George Boleyn. Ya, aneh sih. Tapi pada saat itu bukan hal yang bukan hal yang aneh pada saat itu kalau seorang kakak selingkuh kepada adiknya, incest saat itu. Dan Anne Boleyn dituduh
selingkuh kepada Henry Norris. Henry Norris ini adalah teman dekatnya Raja Henry ke-8. Jadi saking dekatnya biasa bertemu dengan raja dan berbicara kepada ratu. Nah, di situ dengan kedekatannya ini tertimpalah Henry Norris dengan fitnah. Jadi Raja Henry mengirim orang untuk menyelidiki semua ini. Fitnah ini benar gak sih? Bini gue benar gak sih selingkuh? Nah, diselidiki. Jadi saat itu pada tanggal Mei 1, tanggal 1, 1536, ada turnamen olahraga. Di sana ada Raja Henry lagi nonton turnamen itu. Lalu datanglah utusan Raja Henry itu, seorang investigator, untuk menyelidiki kasus perselingkuhan istrinya. Lalu bisik-bisik, "Sir, istri Anda ternyata benar berselingkuh. Selingkuhnya sama si Henry Norris, sama adiknya juga George Boleyn." Sontak kagetlah si Henry ini. Saat itu Henry Norris ditangkap, lalu diinterogasi oleh pihak penyidik suruhannya Henry ke-8. Saat itu Henry Norris terindikasi disiksa. Nah, karena siksaan ini, Henry mengaku telah berselingkuh dengan Anne Boleyn selama 3 kali. Anne Boleyn dibawa dari Greenwich menuju ke Royal Apartment di Tower. Di sana diadakan persidangan Anne Boleyn. Jurinya ini diketuai oleh pamannya sendiri bernama Duke of Norfolk. Di Royal Apartment Tower ini, tahun 1533, Anne Boleyn dinobatkan sebagai ratu. 3 tahun kemudian, yaitu 1536, Anne Boleyn diadili atas tuduhan perzinahan. Dan tuduhan perzinahan ini diakui oleh Henry Norris sehingga mereka dijatuhi hukuman mati. Pada tanggal 16 Mei 1536, Anne Boleyn ditahan sendiri di Tower sambil menunggu hari eksekusinya. Anne Boleyn berdoa setiap hari. Dia selalu membaca buku doanya yang ia selalu bawa kemanapun. Tanggal 19 Mei 1536, jam 8 pagi, Anne Boleyn meninggalkan ruangannya di Royal Apartment Tower ini untuk menuju ke lapangan yang ada di tower tersebut. Dan di sanalah Anne Boleyn dipenggal kepalanya untuk sebagai hukuman atas perselingkuhan dan pengkhianatannya kepada Raja Henry ke-8. Beginilah kata-kata terakhir Ratu Anne Boleyn sebelum ia dipenggal. "Good Christian people, I'm come here to die for according to the law and by the law. I'm judged to die, therefore I shall speak nothing against it. I've come here to accuse no man, or to speak anything of that, whereof I'm accused and condemned to die. But I pray to God, save the king and send him long to reign over you all. For gentler nor a more merciful prince was there never. And to me, he was ever good and gentle and sovereign Lord. If any person will meddle of my cause, I require them to judge the best. Thus I take my leave of this world and of you all, and I heartily desire you all to pray for me." Setelah itu, Ratu Anne Boleyn dipenggal kepalanya dengan menggunakan pedang buatan Prancis yang sangat tajam dengan satu kali tebas
langsung terputus. Anne Boleyn jasadnya dimakamkan di Chapel Royal of Saint Peter Vancouver di area Tower of London. Ya, di sini para historian, para sejarawan belum bisa menguak apakah ini konspirasi, apakah ini adalah kenyataan yang sebenarnya, ataukah ada orang-orang yang berhati busuk yang ingin menyingkirkan Anne Boleyn dengan cara yang sangat sadis. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dengan memiliki hak dan kewajiban yang berbeda, dengan memiliki kemampuan yang berbeda. Kita manusia tidak bisa menentukan apakah bayi yang ada di dalam kandungan ini adalah laki-laki atau perempuan. Semua adalah kuasa Tuhan. Dan semua pemberian Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Alhamdulillah, cerita tentang Ratu Anne Boleyn, salah satu ratu Inggris di zaman 1500-an, seperti itu kisahnya telah selesai. Entah ini konspirasi atau apa, itulah sejarah, itulah kenyataan yang terjadi. Semoga sejarah ini bisa membuat kita terbuka wawasannya tentang bagaimana kehidupan masa lalu di kalangan kerajaan. Semoga kita bisa mengambil hikmah baik dari pelajaran ini. Yuk, stay tune di channel aku, subscribe, please share, like, and comment. Okay, see you all.